Baik, sekalian. Setelah kalian install, kebetulan ini Banksia Decision Explorer. So sekalian, ini ada sejarahnya software ini. Di disertasi saya itu, saya eh, menggunakan cognitive mapping di dalam analisis kebijakan begitu. Saya baca artikel, sudah saya coba dihitung secara manual, udah tidak bisa. Angkat tangan saya. Ternyata di ujung di ajang jurnal itu ada tulisan, silahkan saudara pelajari bagaimana cara menganalisis ini dengan menggunakan software ini. Ya, di Banksia, Decision Explorer. Ya, jadi ini yang versi student version saja, nggak usah versi lengkap lah, nggak usah beli. Ya, jadi ini ada sejarahnya lah ya. Jadi saya hampir gagal juga mencoba untuk memetakan waktu itu ya tentang ikan lemuru. Alhamdulillah setelah saya ya anulah apa namanya mengeksplor gitu akhirnya nemu juga ya. Caranya gimana? Setelah kalian install, tekan aja atau kita tidak usah nulis, sudah otomatis. Misalkan eh, apa namanya inflasi, inflasi, ya. Yang kedua apa? Pertumbuhan ekonomi. Kelihatan? Tampil ya? Layar tampil? Decision Explorer? Halo? Tampil, Pak. Tampil ya? Berikutnya misalkan, oh inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemudian apalagi kesempatan kerja, kesempatan kerja. Kita tidak perlu membuat nomor, sudah otomatis ya. Kesempatan kerja, kemudian inflasi, pertumbuhan investasi, ya, apalagi inflasi, ekonomi, kesempatan kerja, inflasi, apa? Uh, apa namanya? Kemiskinan, nah, ekonomi makro nih ya. Oke. Nah, ini ada lima variabel lah ya, jangan banyak-banyak ya. Ya. Jadi kalau mau memindahkan, tekan kanan, move konsep. Ini sama, tinggal kalau mindahkan gitu, move konsep gitu ya, move konsep ya. Suka-suka kita aja. Misalkan ada 5 variabel, bagaimana koneksinya? Ini sudah tanda tanya, sudah otomatis ya. Inflasi akan mempengaruhi inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi akan meningkat apa enggak? Pada tahap tertentu iya. Tanda mana ya? Tekan. Saya ulangi lagi ya. Jadi ini tanda tanya, sorry, tanda panah. Aduh, tahan. Pindah kemana ini ya? Ini ya. Sudah ada kan? Pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi inflasi enggak? Iya. Saya ulangi bolak-balik, sorry. Ini ya. Tanda tanya sampai tampil tanda tanya pindahkan kemana? Tahan, sorry. Tahan, ini juga. Maka tanda panahnya bolak-balik tuh. Ya kita tidak perlu memberi tanda tanya, hanya nahan tanda tanya. Artinya apa? Koneksi ini mau dihubungkan kemana? Inflasi akan mempengaruhi kesempatan kerja. Iya. Kalau inflasi meningkat pada tahap tertentu, kesempatan kerja akan menurun. Kenapa? Karena industri pada kolab, orang tidak mau. Ya, mahal semua. Inflasi berarti kondisi ekonomi mahal, maka kemungkinan pabrik pada tutup. Orang tidak tanam investasi. Ya, inflasi tinggi maka kemungkinan investasi akan turun. Ini negatif. Inflasi akan mendukung kemiskinan. Iya, ya. Akan mempengaruhi negatif. Iya, ada pengaruh semua. Satu kedua ada, satu ketiga ada, luar biasa inflasi itu.
Makanya di daerah ada TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Ya, semua tingkat provinsi, tingkat nasional sangat penting. Inflasi penting, butut, tapi dalam jumlah tertentu maka akan membahayakan ekonomi, bisa mandek ekonomi itu. Kalau sudah pada mahal, ya terlalu banyak uang beredar, kalau merata sih mendingan. Tinggi tidak apa-apa, uangnya banyak. Uangnya banyak tapi merata. Kalau banyak tapi dipegang satu dua orang atau segelintir orang seperti sekarang Indonesia, hanya dikuasai hanya segelintir orang. Ya, ratusan atau bahkan ribuan triliun dikuasai beberapa orang saja. Terlebihnya rakyatnya miskin, gitu kan? Itu yang terjadi ketimpangan ekonomi yang luar biasa di Indonesia, ya. Yang kaya luar biasa, pejabatnya bisa muter cuci uang, ya, money laundry sampai 349 triliun. Nggak tahu, bayangkan. Hebat kan ya? Indonesia kan hebat, ya. Bukan 1 triliun, 349 triliun, ya. Itulah hebatnya Indonesia, ya. Malingnya nggak ketemu, ya. Triliun, hebat Indonesia, ya. Oke, pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi kecepatan kerja enggak? Iya. Kalau ekonomi tumbuh, maka akan buka lapangan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi investasi enggak? Iya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka kemiskinan harapannya turun, berhasil. Kalau pada sejahtera, dia pada kerja, otomatis kemiskinan akan menurun. Sehingga setiap variabel punya hubungan alternatif. Kalau memang tidak ada hubungan, tidak mungkin. Misalkan, sekarang nomor 3, kesempatan kerja ada hubungan dengan kalau kesempatan kerja ditingkatkan, inflasi meningkat nggak? Oh, enggak. Inflasi mempengaruhi kesempatan kerja, tapi kesempatan kerja tidak mempengaruhi inflasi. Ya, sorry. Ya, surat tanda panah. Ini tidak. Tapi yang kesempatan kerja akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tidak. Pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi kesempatan kerja. Pertumbuhan kesempatan kerja, kalau orang bekerja makin meningkat, kemiskinannya menurun. Iya. Jadi kalau ini meningkat, ini menurun, berarti hubungannya negatif. Toh? Ya. Kesempatan kerja meningkat mempengaruhi investasi. Tidak. Ini tidak, sorry ya. Ini tidak ada ini. Maka tidak ada garis. Ya. Lagi-lagi ini tergantung pengetahuan kita sebagai pemodel, ya. Setelah diskusi dengan pakar itu kira-kira apa? Benar nggak ya hubungan itu? Ya, sekarang 4 ke 1 ada nggak? Investasi akan mempengaruhi inflasi. Iya. Makin tinggi investasi, inflasi akan meningkat. Iya, jelas. Makin ya, inflasi tinggi akan mempengaruhi ekonomi. Iya. Investasi akan membuka kesempatan kerja. Iya, meningkat. Investasi akan menurunkan kemiskinan. Iya, jelas. Yang kelima sekarang, kemiskinan akan mempengaruhi investasi, tidak. Kemiskinan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tidak. Tapi ekonomi mempengaruhi kemiskinan, iya. Ekonomi makin miskin, kesempatan kerja meningkat, tidak. Kemiskinan mempengaruhi investasi, tidak. Tidak. Jadi kemiskinan itu terakhir. Kan teori begitu ya. Jadi garis-garis ini tentulah bukan seenaknya, ada maknanya. Inilah kualitatif sekalian. Kalian kalau mau penelitian, Pak, saya ingin penelitian ini, tapi saya tidak mau hitung-hitungan. Khusus ini saja, Pak. Silakan. Boleh ya. Tidak harus pemodelan sistem sekalian. Tidak harus. Jadi yang saya jelaskan ini, manfaatnya untuk penelitian kuantitatif, kualitatif itu sangat bagus. Ya. Nah, ada 5 variabel, berapa kayak benang kusut 5 variabel, Pak. Kalau sampai 30 mumet ya, Kak mari-mari. Ya baru 5. Ya. Nah, baru saya analisis nih bisa. Berapa loop? Loop itu analisis simpel yang mayoritas kita ya. Analisis domain. The domain analysis menunjukkan konsep mana yang mempunyai loop paling banyak. Oke, saya mau taruh di mana nih? Saya taruh di view 2. Oke. Wah, berarti investasi punya linknya itu dia 7 link. Investasi nomor 4 dia punya 7 link, ya. Sementara ini nomor 1 dan 2 punya 6 link. Kemiskinan punya 5 link, ya. Kesempatan kerja 4 link. Berdasarkan domain tertinggi adalah investasi. Kita buka di sini. Investasi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kan ada 7. Ini kan bolak-balik toh. Ketiga domain adalah menunjukkan variabel itu punya pengaruh secara langsung terhadap variabel lain. Domain itu menunjukkan seberapa banyak variabel itu mempengaruhi
variabel lain baik dipengaruhi maupun mempengaruhi. Tapi secara langsung, domain, ya. Kemudian ini domain sudah ada. Kemudian analisis berikutnya apa? Analisis berikutnya domain. Domain mana lah ya? Sentral. Sentral. Oke, sentral. Sentral itu menunjukkan menghitung berapa skor yang menyebabkan konsep tersebut menjadi pusat baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi sentral itu misalkan saya mempengaruhi kalian, ya, untuk menjelaskan ini. Kemudian kalian menjelaskan temannya, teman kalian yang tidak hadir malam ini. Temannya menjelaskan ke adik kelasnya. Berarti sudah berapa? 3 orang. Satu, kalian, ke temannya, adik kelasnya. Berarti 4 orang. Orang yang keempat itu dipengaruhi Pak Jamali secara tidak langsung. Berarti ada yang secara langsung adalah kalian, secara tidak langsung ada 2 orang. Paham maksudnya ya? A ke B, B ke C, C ke D. C, C dan D ini tidak ketemu dengan Pak Jamali. Saya ketemu dengan A dengan B aja. Maka C dan D dipengaruhi oleh Pak Jamali secara tidak langsung. Tetapi B kalian itu dipengaruhi saya secara langsung karena mendengarkan penjelasan. Paham ya? Oke, ini saya misalkan ini saya taruh di view 3. Oke, dia ngitung. Waduh, ternyata di pusatnya dari 5 variabel ini adalah kemiskinan. Dia menduduki apa namanya? Ya, ya kemiskinan ini dia apa namanya? Urutannya ini. Ya. Jadi sebagai pusat dia apa namanya? Memang tidak begitu kelihatan so sekalian ini. Ya, tidak kelihatan karena baru 5 variabel, tidak begitu jelas ya. Ya kalau banyak variabel kan tahu ya. Mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi. Ternyata ini sama-sama 4 sudah terbatas ya. Saya susah menjelaskan kalau sudah begini ya. Seharusnya seharusnya kalau variabelnya banyak seperti tadi ya. Ya, nanti saya yang tadi ya. Ya baru tahu. Saya kembali lagi. Ya. Ya ini yang Kova ya ini ya. Kita buka dulu ya. Oke. Datang ya. Oke ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Sekarang yang terakhir loop. Loop ya. Loop. Loop. Loop negatif dan positif. Wah, ya. Ada berapa loop nih? Ada 12 loop. Sorry. Ada. Ya. Investasi. Ada loop. Nah, ya. Ya, ini loop yang terbentuk ya. Ada 12 loop nih. Bayangkan. Ada loop berarti hubungan ya. Jadi yang loop 4 ya. Loop 4 ya. Jadi loopnya ada sorry, Ya, sorry. Loop 1, sorry diurut ya. Loop 1 ada 3 set. Set yang 145. Coba 145. 145 coba. 1 ke 4 ke 5. Ada nggak ya? Ada, ya. Ya, kan bisa ini. 1 ke 5 ke 4, satu lagi kan? Kan? Sekali lagi 145 kan? 1 5 4 1. Ini kan loop tertutup. 1 ke 5 ke 4 ke 1. Tapi 1 ke 4 ada. 4 ke 5 ada. Cuman ini loop terbuka. 1 ke 4, 4 ke 5, ini namanya terbuka. Kalau tadi kan 1 ke 5, inflasi mempengaruhi kemiskinan, kemiskinan mempengaruhi investasi, ya. Kemudian investasi mempengaruhi inflasi. Berarti kan tertutup toh. Lingkar tertutup. Ini namanya loop tertutup. Kalau loop terbuka itu adalah inflasi mempengaruhi investasi,
investasi melalui kemiskinan, tapi kemiskinan tidak link ke investasi. Dia terbuka. Paham ya? Software ini telah membantu memetakan loop yang terbentuk ini. Ada 12 loop. Dijelaskan nih loopnya, loop 1, loop 2 sampai loop. Dan kebetulan ini bisa dijelaskan kalau ini ya. Loopnya bisa. Jadi kita harus bersabar lagi ini ya. Kalau buat satu-satu ya rumit juga ya. Coba, loop 12 ini investasi dan kemiskinan. Betul nggak? Iya. Investasi dan kemiskinan ada hubungan bolak-balik ini. Inflasi dengan kemiskinan, inflasi dan investasi satu juga ya. Yang dua arah ini berarti ada inflasi dengan pertumbuhan, ada. Inflasi dengan satu dengan nomor dua ada nggak? Ada satu dengan dua, ada, ada. Ini ada kan? Loop 7. Ya, oke ya. Ini loop. Begitu mudahnya ya. Oke ya, saya gampang kan? Berarti gampang ya. Jadi di dalam analisis itu ya, di satu ada apa namanya? Ada domain. Tadi kalau apa namanya? Sentral, jadi ada beberapa. Kenapa Pak? Enggak semua Pak. Enggak. Ini kan software gratisan sekalian. Kalau software lengkapnya semua bisa. Ya. Ini ada terbatas ya. Collab-nya mana bentuk collab enggak ada. Ya, collab tidak ada. Tapi yang digunakan di dalam cognitive mapping cukup 3 saja. Ya. Sebab kalau bisa software ini lengkap, bisa menjelaskan semua. Paham saya maksudnya, expectation-nya bagaimana, konsekuensinya apa yang terjadi, bisa. Ya, bisa kita petakan semua. Clusternya bagaimana, ini tidak mau kerja ya. Cukup 3 aja sudah banyak. Jadi ini satu skripsi nih, satu jurnal ya. Jangan kalau buat kayak gitu, satu jurnal ada sudah tampil ya. Ya, jadi dengan ini aja bisa menjelaskan banyak ya. Banyak sekali manfaatnya ya. Kalian yang mau tertarik penelitian dengan tidak usah pemodelan ini, tapi ini termasuk model juga ya. Ini modelnya model kualitatif ya. Ya, tidak. Kalau yang dalam pemodelan dinamis itu pasti kuantitatif. Cuma di dalam penjelasannya secara kualitatif ya. Oke, mungkin gitu ya. Atau kalau buka dulu ini software saya close saja ya. Saya close dulu, close model. Oke. No, tidak saya simpan. Nah, kembali lagi tadi ini. Ya, tadi. Kalau kita buat di sini, lihat tuh. Ada berapa tuh? Wah, ternyata di sini sentralnya, waduh, ini ya, sentralnya. Ini kalau ini kelihatan yang jadi pusat pusat perhatian di dalam pengembangan LMDH, LMDH di anti itu ternyata adalah kepastian hukum nomor satu. Kepastian hukum. Karena dia punya 9 link around. Yang lain lebih rendah ya. Kalau tadi kan 4 semua. Ya, ini tidak bisa ya. Ini bisanya begitu ya. Ya. Kemudian ini sudah saya kerjakan sudah ya. Kemudian sentralitenya ini yang di pusatnya. Ya, kalau ini adalah ya. Jadi ini adalah apa namanya? Jadi analisis ini ada domain yang tadi ini adalah domain. Ini domain ya. Sorry. Ya. Jadi dia sebagai sentralitenya, kemudian dia sebagai domain, ya. Ini domain, ini sentralite. Jadi sentralite adalah pengolahannya, ya. Jadi dia menghubungkan dua konsep, berarti dua ini punya sentral yang sama, memperpendek rantai pemasaran dan pengolahan kopi. Kemudian yang keempat ini adalah loopnya enggak ya? Oh, enggak ada. Oh, loop saya misalkan, loop, loop, loop. Oke. Oh, lihat loop yang terbentuk. Gampang kan? Ada berapa? 23 loop. Apakah semua saya jelaskan? Tidaklah. Ya. Ya, jadi ini saya bisa dengan melihat loop yang terbentuk tuh. Ya, mana kira-kira yang penting-penting saja yang dijelaskan. Semua yang tidak apa-apa sih. Oh, itu panjang sekali cuman. Ya. Ya, bayangkan, hanya gambar ini saja saya bisa menjelaskan banyak hal. Ini maknanya luar biasa. Saya pernah sajikan, ini saya sajikan dalam seminar internasional ya. Di gambar ini sudah sajikan dalam seminar internasional. Ya, ya waktu itu ya pusing juga ya jelaskannya gitu.
Karena hanya gambar saja, tapi kita bisa meyakinkan bahwa itu benar adanya secara akademik, ya, secara ilmiah. Oke, saya pikir itulah ya. Malam ini cukup 1 jam. Ya, nanti saya lanjutkan besok pagi. Besok jam 11 ya, kita luring terakhir. Ya, nanti kita besok pertemuan yang keempat, baru berikutnya nanti sekali lagi lah kapan kita ngadakan. Kalau bisa sebelum lebaran kita ngadakan satu lagi. Nggak usah kita luring aja. Ya, pernah daring aja. Ya, luring sudah cukup ya. Tolong Mbak Us ya, absensinya teman-teman di ya, koleksi dan besok dikomunikasikan dengan layanan kelas ya. Oke, cukup. Iya Pak, siap. Ya, cukup ya. Nanti dicobalah. Tolong ya, decision explore ini kalian mungkin ada yang tertarik pengembangan penelitian, tapi ya kalau tidak paham decision explore susah juga ya. Kayaknya gampang ya. Ada tulisan saya sudah lengkap ini kalau ini ya. Di jurnal sudah ya. Jadi kalau kalian yang tertarik kayak gini silahkan. Cuman memang dibutuhkan pemahaman akan konsep ini ya. Jadi tidak langsung ucuk-ucuk gambar karpiopo. Nanti ketemu pembimbingnya repot juga kalau tidak paham. Tapi kalau kalian paham objeknya, mau diputar-putar akan ya tetap itu ya. Jadi ini dipindah pun tidak masalah ya. Tidak masalah, tidak akan rusak. Kalau Word hancur ya, tidak masalah ya. Ini bisa. Jadi karena sistem dia. Ini kerjanya sistem terkoneksi. Ya. Oke, cukuplah malam ini. Ya. Tinggal besok sekali lagi saya berupaya nanti bagaimana pemodelan minimal. Kalau praktikum nanti kita tetap kuliah, kalau praktikum tetap ada saja. Kita adakan minggu depan, saya adakan daring aja, nanti kita adakan secara kolektif pertemuan malam kayak gini-gini aja. Sehingga seminggu saya sudah langsung sekali ya. Tinggal siapkan aja kalian laptop masing-masing biar cepat prosesnya ya. Baik, itu aja malam ini. Ada pertanyaan? Cukup ya. Nanti saya rekam, ini saya upload ke YouTube nanti. Baik, jadi kalau kesulitan tentang penjelasan ini yang ini khusus decision export akan saya posting di YouTube ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. Ya.